Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita ada pasien dari Ngawi, Panther Touring. Keperluannya ulinya boros, jadi boros banget. 1000 km uli sudah berkurang. Nah, ini apakah dari turbonya ataukah dari ringsekernya? Ini kita teliti satu persatu. Ini turbonya sudah kita lepas, manifold turbonya. Ini di sini banyak uli ya, ulinya banyak, itu seperti itu. Genangannya banyak. Di sini tadi juga banyak sekali uli. Nah, terus ini manifoldnya turbo basah uli seperti ini. Jadi ini ulinya kehisap ya, kehisap dari sini masuk ke manifold, kebakar. Nah, terus asalnya uli itu dari mana harus kita teliti terlebih dahulu. Apakah dari turbonya ataukah dari ringsekernya. Ini tadi standar ya, ini masih masuk ke intake manifold. Jadi masih menancap di sini, ini masih menancap di sini. Nah, kalau setelah kita teliti ternyata ulinya itu berasalnya dari sini ya, dari sini. Lihat. Nah, ini basahnya luar biasa basah seperti ini. Otomatis di sini tadi juga banyak sekali uli. Ini sudah kering karena sudah kita hidupkan lagi. Nah, setelah kita hidupkan lagi, di starter jereng gas-gas itu ulinnya itu menyembur ke sini. Nah, ini makanya bekas-bekasnya ini banyak banget di sini. Ulinya menyemprot dari sini. Tapi saya rasa ini bukan uli dari turbo, karena kalau kita rasakan gini, turbonya itu tidak kucak. Nah, kalau uli itu berasal dari turbo yang bocor, itu kemungkinannya itu ulinya tidak berasal dari sini, tapi setelah manifold sini. Jadi intake manifold ini bersih. Kalau emang berasal dari turbonya, tentunya bagian sini bersih ya, karena ini kehisap menuju turbo, bukan setelah turbo. Jadi filter udara ini letaknya sebelum turbo. Jadi kalau yang ini basah, berarti masuknya itu lewat sini. Terus penyebabnya apa kok bisa masuk lewat sini? Nah, ini tentu saja berarti berasal dari kebocoran kompresi masuk ke ruang kalter, sehingga ulinya menjadi lebih cepat panas dan tekanan gasnya tinggi sehingga membawa uli ke sini. Mari kita starter. Jadi kalau digas, tadi mau mantap uli seret ini. Arahnya ya dari sini arahnya. Mesin ini kalau dilihat di sini, ini tidak kelihatan asapnya. Tapi nyatanya olinya berkurang ya. Ini olinya pakai Deltalup. Oli Deltalup itu tidak mudah berasap. Jadi kalau memakai oli selain Deltalup ini pasti sudah berasap. Berhubung ini pakai Deltalup, dia tidak berasap tapi olinya tetap berkurang. Tapi yang jelas kalau menurut analisa saya ini berasal dari kompresi yang masuk ke kalter, sehingga membawa oli berlebihan melalui selang ventilasi ini masuk ke intake manifold dan kehisap ke turbo. Jadi kalau pagi ini asapnya tebal, tapi sudah panas begini sudah nggak tebal, karena yaitu sisa-sisa oli itu langsung kehisap ke intake manifold dan langsung kebakar. Nah, bila kita lihat ini kan teman-teman ya, di sini turbonya tidak basah bagian sini. Kalau tidak dihubungkan ke sini, ini tidak basah. Karena kalau mesin bocor kompresi itu kadang-kadang tiba-tiba oli pipa ini dipenuhi dengan oli. Jadi oli itu tiba-tiba keluar dari sini. Makanya terkadang kalau mesin itu yang sudah ngobosnya agak parah itu dibuang ke udara luar dengan alasan keamanan. Kalau tidak dibuang ke udara luar, biasanya kalau kompresnya itu bocornya sudah banyak,
itu membawa oli yang banyak dan ke bawah masuk ke turbo sini sehingga berasap tebal itu. Dan bila dikhawatirkan apabila terlalu banyak bisa terjadi runaway. Jadi kalau analisa saya, mobil ini kok bisa olinya boros itu bukan berasal dari turbonya, tetapi berasal dari ring shakernya sudah aus atau linernya itu sudah aus. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau ring shakernya itu sudah aus, otomatis tekanan gas yang masuk ke carter itu banyak bertekanan, sehingga otomatis itu juga mendorong oli dari carter itu menuju ventilasi itu membawa oli yang banyak. Jadi makanya olinya cepat berkurang. Jadi bukan berasal dari oli yang naik ke atas shaker melalui ring shaker oli, tetapi kalau ini kasus seperti ini berasal oli dari carter yang terdorong keluar melalui ventilasi carter itu. Makanya itu setelah kita buka manifold sebelum turbo itu basah di situ, dan basahnya juga banyak ya, banyak banget basahnya, bukan tipis-tipis tapi banyak. Kalau semisal itu rusaknya dari turbo itu dari setelah turbonya, tapi kalau olinya banyak keluar sebelum turbo itu bisa berasal dari ring shakernya yang sudah aus. Kalau analisa saya seperti itu. Jadi oli yang boros itu bukan banyak berasal dari ring shaker oli, tapi justru dari oli yang kedorong langsung keluar bersama uap oli menuju intake manifold. Karena kalau kita lihat itu ngobosnya itu tidak terlalu banyak lah asapnya di stik oli, malah tidak begitu kelihatan, tapi nyatanya saluran oli di situ itu membawa oli yang banyak. Jadi problem oli yang kemakan itu emang bermacam-macam teman-teman ya. Mulai semisal dari turbo yang kocak itu olinya akan ke bawah langsung. Nah tapi mobil ini turbonya itu tidak kocak, padahal salah satu kerusakan dari turbo yang makan oli adalah baling-balingnya kocak, tapi ini tidak kocak, masih presisi. Jadi saya rasa ini bukan masalah dari turbo tapi masalah dari kebocoran kompresi. Terus lagi yang menyebabkan oli cepat berkurang adalah keausan ring shaker oli. Keausan ring shaker oli itu menyebabkan oli itu tidak bisa disapu bersih menuju carter lagi, tapi cenderung naik ke ruang bakar, sehingga kebakarnya itu naik melalui sela-sela ring shaker dan kebakar di atas shaker. Itu masalah ring shaker oli. Terus yang ini kategori ring shaker kompresi kalau menurut saya. Jadi ring shakernya kompresi bocor, gasnya di carter tinggi dan panas, uap oli berlebihan, kedorong keluar melalui ventilasi mesin itu ke bawah ke intake manifold. Dilihat dari asalnya oli itu berasal dari sebelum turbo, banyak di situ. Nah kalau turbonya otomatis kan banyaknya oli kan setelah turbo, jadi di intake manifold, sedangkan di pipa filter udara itu bersih, tapi ini enggak, pipa filter udara sangat basah sampai ke intake manifold. Jadi analisa saya fix ini berasal dari kebocoran kompresi. Ya langsung turun. Nah ini sudah kita bongkar, ternyata ini liner bukan liner ori bawaan mobil, tapi sudah liner besi cor. Jadi ini liner kotoran, liner buatan bengkel bubut ya. Tapi sebenarnya kondisi linernya ini tidak gentong atau gimana, enggak, cuma ring shakernya sudah ada kausan sedikit, celahnya ini menjadi 0,8. Terus kita perbandingkan dengan ring shaker baru. Ring shaker baru ini celahnya segini, ini sekitar 0,35. Terus yang bekas ini 0,80, ini 0,35. Jadi sudah aus 0,45, keausannya 0,45. Selisih celahnya ini akan kita tanyakan pada pemiliknya, diganti ring shaker saja atau diganti liner, karena sesungguhnya ini linernya belum gentong, ring shakernya agak aus sedikit. Sayang sekali mobil ini sudah diganti dengan liner yang
bikinan bengkel bubut. Padahal seharusnya tahun segini kalau emang mesin itu ngobos seharusnya diganti liner orisinilnya atau dibalik linernya, tapi ini malah diganti dengan liner bikinan bengkel bubut. Kadang saya juga mengganti liner bikinan bengkel bubut apabila kondisi blok sudah tidak memungkinkan, tapi selagi kondisi blok itu masih bagus, itu lebih baik tetap ganti liner orinya. Sayang sekali ini sudah gantian liner bikinan bengkel bubut. Setelah ring shaker kita bandingkan dengan yang baru ini. Jadi ini mungkin diganti ring shaker saja, ini sudah selesai. Jadi sayang sekali itu linernya sudah diganti dengan liner bikinan. Padahal kalau menurut saya dulu waktu ngobos itu bisa dibalik, kalau saya tidak perlu dibubutkan seperti itu. Ataupun kalau terpaksa ya ganti liner yang ori. Liner nomor 2 ya nggak apa-apa, yang penting seperti aslinya. Kalau sudah seperti ini untuk mengembalikannya itu mahal biayanya. Karena harus itu dibuang, karena dibuang terus disok lagi, terus dipasang liner yang ori, dan itu biayanya bikin sok pertama itu 2 juta, terus linernya orisinilnya itu 3.500.000. Jadi untuk mengembalikan ke kondisi aslinya itu butuh biaya 5.500.000 untuk liner saja. Jadi sangat sayang sekali. Nah, untuk kasus ini berhubung ini linernya masih belum gentong, sedikit banget gentongnya, jadi ini hanya kita ganti ring shaker saja, semoga ini bisa sembuh. Tapi menurut saya sebenarnya masih istimewa kalau liner itu orisinilnya. Jadi selama ini kalau linernya itu orisinil, walaupun dibalik itu tingkat keberhasilannya itu di atas 90%. Nah, tapi kalau liner buatan seperti ini itu tergantung kualitas kerjaan bengkel bubutnya. Kalau bengkel bubutnya bagus ya mungkin bisa presisi dan awet. Tetapi kalau bengkel bubutnya kurang bagus mungkin ya hasilnya tidak akan maksimal. Jadi seperti itu. Jadi sayang sekali teman-teman ya, ini sudah diganti dengan liner bikinan. Tapi ini akan saya ganti ring shaker dulu, semoga awet untuk memperingan biaya. Kalau ini diganti total, ini biayanya akan membengkak menjadi sekitar 12 jutaan. Jadi ganti liner baru, ganti shaker yang baru, dan otomatis lain-lainnya itu kalau nggak diganti juga nanggung. Jadi kalau sudah seperti ini, pilihannya ada murah atau mahal. Tapi kalau menurut pendapat saya ini kita kasih yang murah saja, diganti ring shaker yang orisinil dulu, linernya tetap pakai yang ini teman-teman. Semoga saja awet. Nanti kalau sudah rusak lagi baru itu kita totalkan standar lagi, seperti itu. Terusnya ada juga rusak lagi, yaitu gigi timingnya. Jadi gigi timingnya ini sudah aus. Ini pengaruhnya ke suara, jadi bukan ke performa tapi ke suara kalau seperti ini. Jadi giginya sudah aus, jadi lebih baik ini diganti sekalian. Kalau shakernya ini masih bisa digunakan, aslinya juga masih bagus. Oke, terima kasih. Kita hanya ganti ring shaker saja, tidak mengganti liner lagi. Ini sudah kita konsultasikan kepada pemiliknya.